Alamulan tabai keselamatan ala Rasulillahi iku muga-muga tetep ing atase utusane Allah. Sholat muga-muga paring rahmatatin Allahu sinten Allah alaihi ing atase Rasulillah wasalam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah. Badan ini kita ditunjuk satu. Ayo mas, kamu mas. Nah, sebagai contoh, wis api buat nulis. Nah, nulis gibahan sorokan nulis. Nah, ya. Nulis berarti tulisannya adalah batasan sorokannya. Terus kemudian ada kotaan kode-kode di sampingnya yang hitam ini. Ya. Itu adalah hanya sebagai kata bantu membantu ustaz apabila kok sumpah, kok lali. Nah, ya. Jadi kode-kode yang ada di halaman ini sudah tertera di pinggirnya. Jadi sedikit lali. Apa ya? Minta mau ya. Langsung dilihat di sini. Tidak usah lihat di depan sini, tapi cukup. Nah, kalau ada konal. Nah, ya makanya nanti jangan sampai bocah ngerti. Rahasia-rahasia. Terus makin ada rahasia-rahasia yang saya kasihkan datang jenengan makin dari guru. Terus kemudian terjemahnya, apakah terjemahnya dihaturkan juga kepada anak-anak? Tidak usah. Dalam dawuh Mbah Mun cilik dirian. Dan jika kita belum tidak makan tidak mungkin bahwa berdiri ini bencana ya bangun cilik diri bangun gede bangun cilik bangun gede bangun permata bangun cilik bangun burujan. Jadi yang kayak ulang balagoh tegas ya bangun tak tenang bangun balak tegas sangat lah. Kalau ingat sekali bahwa beliau sering dawahake zauk aroni, ya ini zauk rasa. Dalam metode ibtidai pertama yang awal ini adalah yang dikedepankan adalah menciptakan zauk, menciptakan rasa kepada anak didik bahwa nek utawi makna iku, ini makna utawi mesti iku. Kemudian walaupun belum tahu fiil. Sholat muga-muga para Ramadan Allah sapa Allah senajan toh dereng ngerti fi'il dan fa'il tapi karena rasa sudah tercipta akhirnya nyaut sendiri namanya zauk. Ini orang cawe itu boleh kira-kira meringis seneng tau kan? Nah, berarti seneng rasa itu loh zaukmu kamu kecandol. Nah gitu. Itu baru mulai aku harus sarungnya pak kelelah betul rasa dulu. Saya sandali tinggi mas ya. Apa nggak sarungnya? Kita bangga. Prinsipnya mau gue setelah terasa. Nah gitu. Kalau juga kode abang nih senikan. Kode jari ini kita. Nek pasti banget. Mulai karo teko ngoten nggih. Mulai karo teko mak gebek waduh wangine. Wangine ini. Niki sekedar contoh Mas ya, contoh rasa. Rasa itu walaupun enggak paham akhirnya paham. Artinya walaupun anak belum tahu mubtada itu apa, khobar itu apa, tapi kalau sudah ada bunyi utawi nyangkut dia pasti itu. Sholat muga-muga paling rahmatatin Allahu sopo Allah senajan atau berarti fi'il dan fa'il. Apa itu? Zauk. Itulah yang didawakan Mbah Mun cilik saat pulang balik wa'idullah. Zauk. Jadi perlu sehingga jangan diributkan anak dengan terjemahan dengan apa mulot. Tidak usah mulot itu hanya sekedar mengenal bahasa-bahasa kitab yang sulit. Contoh Zutak Usiri, ini dibaca mas dengan bahasa ini. Zutak Usiri kang anduani pepeko bahasa ini. Bahasa ini kan bukan paham. Tergantung yento
dipare lamun ora utawi. Nah niku lak usulane sendiri bahasa Suryani ya. Bahasa malaikat. Besok tak usi kang anduweni PPK. Contoh seperti itu. PPK itu apa sih? Jika ditanyai anak, oh diri yang terjemahnya mas. Berarti yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang mengaku banyak dosa. Nah, wong sing ngakoni akeh dosane, akeh lupute, akeh khilafe, kurang winakine, niku Syekh Al-Bajuri ngakune merendahkan diri. Bertakusi kang anduweni PPK. Bahasa-bahasa seperti itu. Nah, jadi terjemah di pinggir hanya sekedar untuk bahan bacaan, jangan ditujukan untuk muradi, belum saatnya. Lah muradnya nanti kapan? Muradnya mungkin di kitab Safinah. Nah ini di kitab Safinah ini boleh khatam bijan nggih Safinah. Safinah itu di kitab kecil ini. Jadi kayak sepele, anak nggak takut, nggak menakuni anak. Jadi, terus insya Allah kalau sesasi pun khatam. Jadi kasih belum sesasi untuk kitab telur. Le iso, ini yang kita harapkan pemahaman. Pun setelah ini seperti itu mas, nulis, bariku nulis, kisorogan. Nah, kemudian membuka halaman 2. Nah, ini yang terakhir. Besejam boleh. Halaman 2. Ketika jenengan menginjak halaman 2, mengajak halaman 2. Dengan persani alat rahasia guru adalah panduan pengajaran metode bidai. Niki murid tidak punya loh kan, jangan kurangan murid ini. Ini rahasia guru dengan iso pulang kitab sehatam ini rahasianya di sini. Panduan pengajaran metode bidai. Panduan pengajaran. Oh nggak usah sinau-sinau, belum usah. Sebab ngapal akhirnya wegah lu mangsane ngoten iki. Oh terus usah. Wis tuwa usah isine ra ibu. Panduan pengajaran. Dengan lihat panduan pengajaran halaman 6. Halaman 1 sampai 5 yang tak terangkan tadi. 1 sampai 5 yang tak terangkan tadi. Apabila dengan maki kok supe dengan baca dari halaman 1. Nah, ini yang halaman 6. Halaman 6 saya haturkan kolom tentang pemahaman kolom-kolom tersebut. Kolom pertama sebelah kiri tertulis hal, maksudnya halaman. Terus diturun ke bawah, sebenarnya ada angka berapa mas? Ayo angka 2. Angka 2 berarti angka 2 yang ada pada kitab besar. Ada kitab besar. Dicoba lagi berarti antara dengan kan mudha'ah sinau. Yang dengan sinau ini yang panduan pengajar. Wah saya mau ngajar ya, tak lihat. Nah ini dengan panduannya. Nomor bintang kalau kedua, nomor bintang adalah nomor ayat yang berbintang itu. Terus kemudian cara mengajarnya, pengajaran materi dan pertanyaan. Di sini ada materinya, ada cara memberikan pertanyaan kepada murid. Dibimbing. Terus sambil aja saya baca, Ustadz membaca, santri menirukan seperti sebelumnya. Jadi Ustadz membaca, santri menirukan seperti sebelumnya kayak tadi. Alhamdulillah sekian puji. Jadi tolaba lus nombre mini sani ingsun ba'dul ikhwani di atas ba'dul ikhwani ada huruf apa seperti itu. Dengan mengajarnya sampai kapan? Sampai nomor 1 habis. Berarti 1 ayat kok. Ini apabila anak-anak kecil. Nah, walahum alhala wasyara sampai itu. Nah, anak kecil. Kemudian setelah membaca tunjukkan, setelah membaca bersama-sama, wes api, kemudian ditunjuk satu-satu sudah saya. Kemudian tunjukkan materi pada kolom bawah. Materi pada kolom bawah di kitab yang besar di halaman 2 cukup diterangkan nomor 1 saja, cukup dengan menerangkan nomor 1 saja, sedangkan di kolom itu nomornya 3 cukup diterangkan nomor 1 saja, yaitu tentang wa, huruf wa yang diberi makna dan yang tidak diberi makna.
Jadi setelah membaca tadi harus tulis. Ini tidak tulis, langsung menerangkan kolom yang berarsir hitam di bawah. Itu nahwu sorofnya ada di bawah. Jadi mulai mengajarkan nahwu. Dilihat lagi di bentuk panduan pengajaran. Perhatian, setelah Ustadz mengajarkan materi selesai, materi nahwu selesai, santri ditugasi menulis seperti hari sebelumnya. Begitu cara pengajaran setiap hari. Betul lagi materi terus nulis, terus guru ngomong. Nah, bertolak. Contoh, niki dengan rawuh mulai mengajar halaman 2. Ayo nantinya dibunyikan pada Bismillahirrahmanirrahim utawi qaidu adat sampai orang muallif asy-syaikh bin al-Baduri wallahu nafa'an min amin al-Fatihah. Itu terus kamu bujai. Nah, bujai ini maknanya apa? Hanya 3 atau 4 sebagai biar anak tidak lupa namanya. Terus kemudian disuruh membaca kitabnya yang kecil. Kitab yang kecil tadi sorogan dibaca bareng-bareng. Jadi tidak boleh membaca yang mana, tapi anak disuruh membaca bareng-bareng. Alhamdulillah bisegami pujilah itu sudah muroja. Itu muroja apa ya? Tidak dikombong, tidak lali katanya. Setiap apa mengajar Tuhan. Iya sebetulnya yang saya tulis adalah metode di PMH dan di PIM aslinya kan. Tak konsepkan jadi satu. Karena saat mengajar di pesantren ini nggak boleh ada kesulitan tingkat kesulitan menurut zamannya. Menurut zamannya saya kita cah mondok itu pokoknya mondok entok nggak kreatif, nggak kreatif. Sehingga gurunya yang kreatif. Nah terus bukan saja sampai tolaba. Sehingga bocah ini caci di sini masih dengan sering malam. Jadi karena anak sudah merasa bisa modelnya cowok berjalan buat dan sehingga anak setiap hari terulang terus apal mas kita sak maknanya gitu. Jadi setahun ciri-ciri kampung itu mau cobikan agama ini setahun dipelajari ini saya setengah apal ya karena apa setiap hari di muroja dua kan masa awal itu kalau kita di kelas 4 kelas 5 SD ini kita dan saudara Kebumen di SD diajarkan di SD ada nih Timbon tentang beras dan sangalia. Bon, kalau ulang lagi, nanti dia setelah dengan membaca, terus dengan rawuh, modal ngaldo, Fatihah, budai sidika, budai memberikan pertanyaan kodim biar tidak lupa, terus membaca murojaah dari awal alhamdulillah, dan pun setelah itu dengan mengajarkan tolaba usmini sangi ingsun bagaimana seperti itu dibaca bareng-bareng terus bisa beranggap bisa terus menerangkan kolom di bawah nulisnya benerangannya ngaku. Nah, sekarang anak-anak disuruh melihat kitabnya kolom bawah monggo dilihat seorang guru membacanya dengan menjelaskan materi memberi makna bermakna lan atau dan nek ana wawu wafat hawa nggon kitab apa wae makna lan atau bahasa Indonesianya dan. Sekarang pengetahuannya bila wa didahului makna utawi atau mubtada wa didahului makna utawi atau mubtada menjadi tidak bermakna atau tidak mempunyai makna. Contoh wassalatu wassalamu ada berapa? 2 wassalatu dan wassalamu. Coba dimaknani anak langsung wassalatu utawi tambahin rahmat kali wassalamu lan keselamatan. Kok iso anak cilik-cilik maknai sebab di depan sudah ada. Nah, di Borja mau tadi wassalatu wassalamu. Jadi contoh-contoh yang saya ambil adalah contoh-contoh yang sudah kelewat, yang sudah kelewat dibaca, Ini di dalam metode dicari seperti itu. Jika sholatu utawi tambahan tidak perlu makna lan utawi. Kenapa tidak lan utawi wassolatu? Karena wa didahului makna utawi atau wa didahului
mubtada maka wa tidak mempunyai makna. Nah, ngono kok. Apa orang ngapal lagi tidak? Nah, wau iki ana sing arane wau istiqnaf. Wau istiqnaf wau sing kawitan sing ngawiti awal. Ini istiqnaf kan sing wangi nggih. Sing wabut Allah sing penting anggen wa dijauhi mubtada ora usah dimaknani. Nah, ngoten wis beres. Apa salah apa bener sepenting ngono iku wae. Jadi anak tidak usah ngapalin kaidah. Memang di dalam ilmu ini ada ngapalin kaidah tidak ada. Tapi paham. Oke, terus belajar itu nulis. Berarti sorotan itu labamin ini. Wah, sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah. Terus satu kali lagi tak berikan contoh. Dengan ditugasi mas sampai si koper. Si koper pulang, aku koper lagi oleh undangan. Wah, kayaknya nih kali so sibuk kan orang ini nggak boleh so sibuk. Asli keset. Terus ini bisa kampanye, hidup belajar. Kemudian berapa mas nomor 2 ayat 2 halaman 2 ayat 2 dia kali halaman 2 ayat 2. Cara mengajarkan seperti apa? Ustadz membaca lafaz an-aktubah di dalam panduan. Ustadz membaca lafaz mulai an-aktubah seperti teori mengajar sebelumnya. An-aktubah lahu risalatan tashtamilu ala sifatil mauta wa aqdadiha ala sifatil mauta wa aqdadiha. Nah, itu cok apabila anak-anak kecil. Nah, ini sebaris apa seayat saja. Setelah santri lancar membacanya, teruskan pelajaran materi pada nomor 2. Nah, berarti dari mau coba-coba bung saya akan mau satu-satu ditunjuk, diberi contoh, bung saya melanjutkan materi pelajaran nahwu yang kedua, yaitu setelah materi terangkan berikan pertanyaan ini. Sangat disuruh, yuk dipirsani apa, dilihat kitabnya. Halaman 2 yang bawah nomor 2. Anak disuruh menyemaknya saja. Jadi guru oleh membaca harus memahamkan. Bila ada lafaz yang diberi makna utawi, itu namanya mubtada. Contoh, alhamdulillah utawi. Nah, berarti ada utawi pasti itu dijuluki dinamai mubtada. Pasti sesudahnya terus kata-kata pasti sesudahnya harus ada lafaz yang diberi makna, iku namanya khobar. Contoh, lillahi iku tetap kedua Allah. Nah, sudah bisa hafal. Nah, apabila sudah diterangkan bahwa makna utawi mesti ada makna iku. Nek mubtada mesti ada khobar. Wis mengerti. Adapun hal-hal yang sulit di alfiah itu keri-keri usaha yang sepuh. Awal itu cuma babatin tok dasari. Kemudian berikan pertanyaan ini. Nah, akhirnya Ustaz itu ngakoni kaya iso-iso. Dilihat lagi di panduan pengajar. Berarti bapak terangnya tak takoni. Terang lagi alhamdulillah. Ini ono utawi berarti mubtada, ini ono iku berarti khobar. Terus tak kasih pertanyaan. Pertanyaannya ada di panduan pengajaran. Alhamdulillah tanya, dijawab. Ayo anak-anak sekarang. Alhamdulillah maknanya ya dimana nih? Alhamdulillah utawi sekabe puji. Benar-benar nggak terjawab. Langsung diburu pertanyaan. Utawi adalah mubtada. Mubtada kodenya ini langsung ada. Berarti anak min utawi mubtada berarti. Terus kemudian lillahi kepotong gitu. Ada lillahi ya dimaknani lillahi iku tetap kedua. Langsung diburu. Iku adalah khobar kodenya mutlak. Nah, berarti targetnya adalah santri mampu membedakan antara mubtada dan khobar, mampu menjawab arti mubtada dan khobar beserta kode-kodenya. Perhatian, jangan ditanyakan lebih dari materi tersebut. Artinya ya Mas, apabila ada hanya sing dengan ajar sak mangke dikucak
kelas loro aliyah, jausto, tapi pinter yang ngerti pengalaman nahu, mengapalan awit harus adam. Lalu tadi kalau mas, mungkin ngetes jaringan kan ya kan? Tadi kalau mas, itu muka doa apa ini mas begini? Ditakut ingat ada wong ngetes macam-macam murid. Sampean iso jawab, jangan menjawab kok. Teori ini berdasar teori ini, jenengan gadah jawaban dan mampu menjawabnya saja, tidak boleh menjawabnya. Apalagi jenengan orang iso jawab. Ini aman. Jadi guru aman, tulisannya elek ya ketok. Orang baca iso yo gak ketok, orang apal-apal maknane yo gak ketok, orang iso nahwu yo gak ketok. Sing penting gelem mengajarkan. Maksudnya terus niki, kenapa kok begitu? Kenapa kok tidak boleh menjawab? Karena yang namanya metode mas, itu harus urut. Maksudnya harus urut, realnya harus urut. Kalau metode dicampur-campur, bubar, metodenya hilang. Nggih. Metodenya hilang. Metode adalah jalan tol, kalau mengilustrasikan, mentasawurkan, jadi metode adalah jalan tol bagaimana kita bisa memahamkan anak didik kita dengan cepat. Iso paham dengan cepat ini, namanya metode. Jadi kita membuat jalan tol, coba Pak Jokowi ya, kok demat Jakarta, tak ada jalan tol kok berbeset, ya asalnya harus 8 jam, sekarang ditempuh hanya 5 jam. Nah, di jalan tol. Jadi mengurangi hambatan-hambatan. Begitupun juga jalan orang pasar ya mas, orang gerobak, orang botol, uyah botol, tahu kegundalan kabeh, macet buat jalan. Macet karena apa? Banyak masalah. Kalau jalan tol kan tidak banyak masalah. Berarti orang pasar ya orang botol. Napa jangan kalau dalam kalau gerobak ya betul-betul sehingga lancar. Begitupun juga metode. Jadi hilangkan jawab pertanyaan-pertanyaan jadi materi. Karena apa? Nek dengan jawab mutaja unjiru wa adinu khobar. Wah, bocah anake yo panas ditakoi dites bocah, malah bubar sing liyane dolo ngalor niku ngomong apa yo. Akhire ngoten nggih. Makanya ketika dengan dites mau murid dimanapun berada, dengan menggunakan metode jangan dijawab walaupun dengan mampu menjawabnya. Nah ini sebab nanti neteri aturan, neteri realnya, sehingga nanti numpuk karpe paham sebenarnya malah akhirnya tidak paham karena yang lain aturan tadi. Ini kaidahnya. Apapun metodenya begitu, tidak boleh. Soal mubtada mangke di belakang ada, soal fa'il mangke fi'il ada di belakangnya. Alhamdulillah jadi bisa atau fi'il mas, malah takut mau berteman gini, ada yang usah dereng wayai, dereng wayai mangke di belakang ada. Harus urut. Pun ingatkan ini cara mengajar, betul itu belakangnya nahu, kemudian nulis lagi dengan kalau warna utuh. Nah, sampai ini kita akhir. Ini untuk kita lebih keluar ya. Terus, niki sekarang sudah cara mengajarnya seperti itu. Kemudian dengan persani malih halaman 6 mas, kitab besar halaman 6. Hanya tak kasihkan cara mengajarkan. Halaman 6, kitab yang besar dengan persani dia lihat. Di situ sudah mulai diterangkan titik-titik. Nah, ini ada titik-titik. Jadi maknanya nggak full, sehingga nanti semakin lama semakin maknanya hilang terus.